change atau perubahan iklim menjadi isu hangat belakangan ini di samping pandemi coronavirus yang tak berkesudahan. Kita patut bermawas diri mengingat kondisi bumi sekarang sedang tidak baik-baik saja. Dalam video ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui lebih lanjut terkait ruang lingkup tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs untuk pencegahan perubahan iklim dalam perspektif global warming atau pemanasan global. Dilansir dari Bappenas RI bahwa ada 13 penanganan perubahan iklim yang direncanakan ke depan. Penanganan yang dimaksud merupakan susunan target-target untuk mengambil tindakan cepat dalam mengatasi perubahan iklim demi tercapainya tujuan nasional di setiap negara. Setiap negara pastinya memerlukan upaya yang matang agar tercapainya target-target tersebut. Apa saja target tersebut? Pertama, mitigasi perubahan iklim cuaca. Target kedua, pengurangan korban akibat bencana. Target ketiga, mengintegrasi tindakan antisipasi perubahan iklim. Target keempat, mengurangi risiko pencegahan kerugian bencana alam. Dan target kelima, pencegahan dari global warming. Sebelum memasuki upaya pencegahan, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa sih itu pemanasan global. Pemanasan global atau global warming ialah proses ketidakseimbangan ekosistem bumi yang menyebabkan terjadinya kenaikan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan ekosistem darat di bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 sampai dengan 0,18 derajat Celcius selama 100 tahun belakangan ini. Lantas, apa-apa saja sih faktor penyebab pemanasan global? Yang pertama, polusi pabrik dan kendaraan. Pembangunan pabrik dan banyaknya kendaraan bermesin yang beroperasi di dunia ini berakibat pada meningkatnya polusi dan kadar emisi yang ada di udara. Yang kedua, efek rumah kaca. Efek rumah kaca dapat menghasilkan gas CO2 yang mampu menutupi permukaan bumi. Selain itu, sinar UV dari matahari yang seharusnya dipantulkan kembali ke angkasa terperangkap kembali oleh rumah kaca sehingga menimbulkan efek gelombang panas. Yang ketiga, datang dari aktivitas deforestasi, yaitu penghancuran kawasan hutan untuk dijadikan sebagai lahan pemukiman. Hancurnya lahan hijau ini membuat suhu bumi naik drastis. Yang keempat, penggunaan listrik yang berlebihan. Seperti yang kita tahu bahwa pembangkit listrik di bumi masih banyak yang menggunakan bahan bakar fosil. Hal ini tentu berimbas pada pengeluaran CO2 berlebih sehingga peningkatan suhu bumi tidak dapat terelakkan. Yang kelima, emisi gas bahan bakar. Emisi gas bahan bakar dapat menimbulkan gas polutan yang menyerap panas berlebihan. Yang keenam, limbah plastik. Sudah tak dapat dipungkiri memang, limbah plastik menjadi biang kerok pemanasan global karena penghasil utama gas metana dan etilena di bumi. Dari faktor penyebab yang sebelumnya saya jelaskan, tentu pemanasan global membawa beragam dampak bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, iklim cuaca menjadi tidak stabil. Ya, global warming bisa dianggap sebagai pemicu utama dari climate change yang kita rasakan selama ini. Perubahan drastis cuaca sudah terjadi nyaris di setiap wilayah di permukaan bumi. Selain itu, pemanasan global juga berdampak pada terjadinya kebakaran hutan, krisis air bersih, meningkatnya suhu permukaan air laut, naiknya permukaan air laut, rusaknya ekosistem laut, dan beberapa bencana lain yang jauh lebih berbahaya, seperti kepunahan hewan, kemunculan wabah penyakit baru, dan bencana gelombang panas yang mematikan. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana sih upaya kita dalam mencegah perubahan iklim ini? Ayo sekarang mulai kita terapkan beberapa langkah berikut. Yang pertama, penanaman pohon. Perluasan lahan hijau, taman kota, dan pepohonan bisa menjadi langkah tepat buat kita untuk mereduksi CO2 di alam. Yang kedua, hemat dalam penggunaan listrik. Sebisa mungkin kita mematikan peralatan listrik jika sudah digunakan. Tidak menyalakan lampu saat tidur, menggunakan listrik daya rendah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengurangi polusi udara. Hal ini bisa dimulai kita dari untuk tidak membakar sampah di tempat terbuka dan tidak merokok. Yang keempat, mengurangi banyaknya pembuangan limbah, baik itu limbah organik,
plastik, kertas, maupun anorganik demi menghindari pengeluaran metana berlebih di alam. Yang kelima, menggunakan produk ramah lingkungan. Mulailah dari sekarang kita membiasakan diri kita untuk tidak menggunakan bahan plastik, tetapi bahan produk daur ulang yang hemat energi. Yang keenam, mengurangi penggunaan alat pendingin seperti kulkas dan AC. Kenapa ini penting? Karena dua peralatan rumah tangga tadi dapat menghasilkan senyawa CFC yang bisa merusak lapisan ozon bumi. Yang ketujuh, mengurangi kendaraan pribadi. Hal ini perlu dilakukan demi mereduksi pengeluaran gas emisi di udara. Jadi, jauh lebih baik kita menggunakan LRT, kereta, atau berjalan kaki saja saat bepergian. Yang kedelapan, menjalani pola hidup sehat dan hemat. Cara terakhir ini bisa menjadi langkah ampuh untuk menjaga kelangsungan hidup kita di bumi ke depan.